Itu ketika hamba itu sampai ke puncak masa mudanya, berumur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni, dia mengatakan, wahai Rabbku, bantulah aku, mudahkan untuk aku. Dalam hal apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Jadi orang tuh kalau umur 40 tahun, Masya Allah, biasanya udah berkeluarga, biasanya sudah mapan, biasanya sudah nyaman, punya anak-anak. Maka Allah ingatkan agar dia tatkala berumur 40 tahun, dia mengatakan, wahai Rabbku, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Jadi orang kalau sudah umur 40 tahun ini, kita lihat ya, para nabi itu diutus ketika umur 40 tahun. Ada istilah hidup itu dimulai dari umur 40 tahun. Tapi ingat, 40 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Jadi ayat ini menuntut kita untuk mengetahui lahir kita secara Hijriyah. Siapa yang tahu lahirnya Hijriyah? Yang lahir bulan Ramadan insya Allah ingat. Ya, akhir bulan Ramadan dia ingat karena sudah bulan Ramadan gitu kan. Maka kita lihat Allah menganjurkan, Allah memerintahkan kepada hamba. Sejatinya ini Allah menceritakan ya, tentang bagaimana sikap hamba ketika berumur 40 tahun. Dia berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Karena sejatinya wujud kita itu karena keberadaan orang tua kita. Dan biasanya anak-anak umur 40 tahun ini mulai sibuk dengan dunianya. Dia punya keluarga sendiri. Tapi ketahuilah, berapapun umur kita, selama kita punya orang tua, kita adalah anak. Minta sama Allah. Ini menunjukkan hamba harus ingat sama orang tuanya gitu. Bahkan dia minta kepada Allah agar dibantu mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua. Tapi tadi biasanya kalau sudah umur 40 tahun, semuanya punya usaha, punya kesibukan masing-masing, lupa sama kedua orang tuanya. Anak kemarin dapat kiriman sebuah cerita di Arab sana. Ada orang tua yang sudah sepuh mengadukan anaknya ke pengadilan. Anaknya ini bermasalah. Anaknya sudah berkeluarga, dia sudah tua. Anaknya sudah punya anak. Akhirnya datang ke pengadilan, dia mengatakan kepada hakim, saya menuntut anak saya, kata dia. Menuntut apa? Saya menuntut agar anak saya memberikan nafkah kepada saya. Oke, dipanggil anaknya. Anaknya dipanggil, dikatakan ini bapakmu menuntutmu agar kau memberikan nafkah kepada dia. Apa kata anaknya? Bapakku ini kaya raya, orang kaya, bapak nggak butuh nafkah dari aku. Tapi apa kata bapaknya? Iya, tapi aku tetap minta anakku memberikan nafkah kepada aku tiap bulan sekali. Berapa banyak? Minta 1 dinar. 1 dinar, kalau itu dinar Kuwait, ya mungkin 50.000 aja. 50.000. Tiap bulan bapaknya cuma minta 50.000 dari anaknya, karena dia kaya raya. Akhirnya anaknya dikatakan, gimana kau siap? Siap, kata anaknya. Tapi bapaknya punya syarat. Engkau serahkan duit itu di tanganku tanpa perantara. Nggak boleh dikirim transfer wala apa, lah, engkau serahkan duit nafkah itu kepadaku tanpa perantara. Gimana, setuju? Iya sudah, kata dia. Dengan tuntutan itu anaknya menyetujui, selesai. Anaknya akhirnya keluar dari pengadilan. Hakimnya ini heran.
Bingung hakimnya. Engkau ini kaya raya. Apa gunanya duit 50.000 itu? 1 dinar itu apa gunanya? Apa kata bapak yang sudah sepuh ini? Dia mengatakan, hakim, kata dia, saya ini sudah tua. Anakku itu sibuk dengan pekerjaannya sampai nggak bisa ketemu aku. Aku ridha dia berjumpa sama aku sebulan sekali. Bas kepingin ngelihat anaknya. Jadi bapak ini dari kangennya sama anaknya, akhirnya dia kepingin melihat anaknya sebulan sekali. Makanya anak minta dia nyerahkan duit itu di tanganku. Nih, supaya para anak tahu orang tua itu rindu sama anaknya. Anak ini kadangkala ya kalau nggak punya fulus baru ingat sama orang tuanya. Kalau ada masalah baru ingat sama bapak ibunya. Maka tolong baca tuh doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Bantulah aku untuk bisa beramal soleh ya Allah. Tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaiki anak keturunanku ya Allah. Berikan kebaikan di anak keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Yang belum berumur 40 tahun hafalin doanya. Bukan berarti doa ini hanya untuk yang 40 tahun. Sekarang pun kita boleh baca doa. Yang umur 15 tahun, yang umur 20 tahun baca doa itu agar kita pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kita semua bekerja. Sebagian punya usaha sendiri, sebagian mungkin bekerja bersama orang. Tapi yang namanya manusia hidup itu butuh ongkos, butuh biaya. Bagaimana sekarang kita menjadikan pekerjaan kita itu ibadah buat kita? Karena jangan sampai kita hidup diperbudak sama pekerjaan kita. Sebagian kita itu nggak pernah telat ketika bekerja, tapi telat ketika sholat. Antum lihatlah. Kalau dikatakan pekerja teladan itu seperti apa? Oh Masya Allah, pekerja yang senantiasa datang tepat waktu, melakukan pekerjaannya dengan sempurna, kemudian dia bisa mendatangkan fulus lebih banyak buat perusahaannya. Itu pekerja teladan. Tapi apa gunanya engkau teladan? Teladan di muka manusia, teladan di depan atasanmu, tapi ternyata engkau dipandang jelek dan buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita terkenal di Majalengka, tapi ketika dia pindah ke kampung sebelah, ada yang tahu sama dia. Kita lihat sebagian artis itu Masya Allah, mungkin dia punya follower 60 juta. Ketika dia berangkat umroh, tawaf bersama atau berangkat haji, ada jutaan manusia, mungkin nggak ada yang kenal sama dia. Maka hendaklah yang menjadi niat kita, bagaimana kita dikenal sama Allah Azza wa Jalla, walaupun semua di muka bumi ini nggak ada yang kenal sama kita. Maka di sini bagaimana pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Tiap pagi berangkat kerja, yang satu naik motor, yang satu naik angkutan umum, yang satu naik sepeda, naik apapun. Maka kalau ingin pekerjaanmu jadi ibadah, yang harus diperbaiki adalah niat yang pertama. Karena innamal a'malu binniyat.
Amalan itu tergantung niatnya. Ada orang bekerja bernilai ibadah, ada orang sholat masuk neraka. Bayangin nih, ini orang kerja, ini orang cari duit, bernilai ibadah dan mengantarkan ke surga. Ini orang sholat jadi imam di masjid, gimana bisa masuk neraka? Karena niatnya. Jadi dua pekerjaan yang berbeda, yang satu niatnya lillahi ta'ala, yang satu niatnya bukan untuk Allah, maka ibadah pun tidak akan bernilai ibadah. Maka Allah mengatakan tentang yang sholat, apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celaka tuh orang-orang sholat. Sholat dia celaka. Gara-gara apa-apa? Gara-gara apa? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Lalai sholatnya, semaunya dia sholat, riak lagi. Maka niatkan tiap pagi kita berangkat kerja, dalam rangka apa untuk bekerja? Ya sampaikan, Allah yang nyuruh ana bekerja. Bukankah Allah yang mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sholat, kalian bertebaranlah di muka bumi ini, cari karunia Allah, kerja. Jadi niatkan engkau bekerja, aku disuruh sama Allah bekerja. Dan Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi muslim itu beribadah bukan hanya di masjid, bahkan ketika dia bekerja, dia bernilai ibadah karena niatnya. Allah nyuruh ana bekerja. Taib, ahibati fillah, pernah nih ada kejadian Nabi SAW bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda yang gagah perkasa. Dia lagi kerja, entah kerjanya mungkin ngangkut sesuatu, tapi yang jelas para sahabat itu takjub dengan dedikasi kerjanya nih orang. Lalu muncul komentar dari mereka, "Lau kana hadza fi sabilillah." Andai kata ini digunakan di jalan Allah, digunakan perang, jihad fisabilillah, bukan digunakan untuk cari uang. Ini orang kan tenaganya untuk cari uang, waktunya untuk cari uang, semangatnya untuk cari uang, untuk bekerja. Maka para sahabat komentar, kalau ini digunakan di jalan Allah tentunya akan menjadi ladang pahala yang besar buat dia. Maka Rasulullah SAW meluruskan pemikiran yang salah ini. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau kana kharaja yas'a." Kalian tahu kalau orang ini keluar rumahnya bekerja untuk memberikan nafkah ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau niatnya dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, yang sudah tua, maka dia terhitung fi sabilillah. Karena dia bekerja niatnya, aku mau kasih nafkah buat orang tuaku. Orang tuaku susah hidupnya, aku ingin membahagiakan orang tuaku, fi sabilillah. Terus yang kedua, in kana kharaja yas'a ala sigharin lahu. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, niatnya dia mau kasih nafkah, fahuwa fi sabilillah. Maka itu pun terhitung di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia bekerja yas'a liyu'iffa nafsah, dia bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya. Dia bekerja supaya tidak jadi benalu di masyarakat, supaya tidak merepotkan kedua orang tuanya. Paling tidak dia bisa menafkahi dirinya sendiri, nggak minta-minta sama orang. Dia bekerja dalam rangka mungkin untuk menikah, fahuwa fi sabilillah, maka dia pun terhitung fi sabilillah.
Tapi ada satu kondisi yang bukan di jalan Allah. Maka kita perlu nih lihat, kita ini kerja yang mana tuh? 1, 2, 3. Atau yang keempat. In kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Nih, kalau dia bekerja dalam rangka pamer kekayaan, pamer harta, bekerja memang enggak, anak bekerja untuk punya ini, punya itu, wa mufakharatan, dan untuk berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa fi sabilis syaitan. Maka inilah yang masuk dalam jalannya syaitan. Maka tolong semua niat. Kenapa bekerja? Ana Ustaz bekerja, ana lagi lembur nih Ustaz. Soalnya ana mau beli motor. Tetangga ana baru beli motor, masa ana kalah sama dia? Niatnya sudah berbangga-banggaan. Bukan masalah memberikan nafkah sama orang tua, wala sama dirinya. Dan kebanyakan kita perlu berhati-hati jemaah. Kebanyakan kita itu sudah bisa memberikan nafkah, sudah nyaman, terkadang kita niatnya sudah ke sana. Riyaan wa mufakharatan, untuk pamer dan untuk berbangga-banggaan, maka ini yang di jalannya syaitan. Kalau ingin pekerjaannya bernilai ibadah, niat. Yang kedua, pekerjaannya harus halal. Karena ada sebagian orang niat memberikan nafkah kepada anak-anaknya tapi jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Bener, ana sedih kemarin di Jember itu ada pertanyaan yang datang. Sedih ana baca insyaallah. Dia mengatakan, Ustaz, ibu ana ini menjadi pelacur Ustaz. Demi menyekolahkan kami. Anaknya disekolahkan di pesantren. Anaknya disekolahkan di sekolah yang baik. Ibunya jadi pelacur. Mungkin dia berpikir anak kan bekerja dalam rangka memberikan nafkah, menyekolahkan anak-anak. Itu jalannya setan. Karena kalau benar engkau lillahi ta'ala, Allah bikin aturan. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Udah jelas, yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Supaya bernilai ibadah, engkau cari pekerjaan yang halal. Maka di sini dituntut seorang muslim kalau mau bekerja, dia tanya dulu. Kira-kira kerjaan anak ini halal apa haram? Sebagian orang menjadi biduan. Apa bahasa Majalengkanya biduan? Hah? Artis. Oh, biduan itu artis lokal gitu ya. Iya, kita lihat yang menjadi penyanyi-penyanyi, menghibur, dia dapat duit, dia kasih nafkah sama orang tuanya, dia kasih nafkah kepada anak-anaknya. Coba engkau tanya sebelum engkau mengerjakan itu. Allah ridho nggak dengan pekerjaan? Sejatinya jamaah, sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, rizki kita sudah ditetapkan, sudah ada. Kata Nabi SAW, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Jibril itu meniupkan, menghembuskan di dalam jiwaku, annan nafsa lan tamut, bahwa jiwa itu tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Artinya nggak ada orang mati kecuali rizkinya sudah sempurna, waktunya udah habis. Jadi nggak ada ceritanya orang mati, oh dia mati kelaparan. Ya kalau dia nggak kelaparan kayaknya dia masih hidup. Nggak ada, dia memang sudah segitu umurnya. Rizkinya udah segitu.
Makanya kita melihat ada orang jamaah punya harta yang cukup untuk 7 turunan, cukup untuk 7 tanjakan, cukup untuk 7 kelokan, sudah hartanya ini, Masya Allah. Tapi mati dia. Loh, hartanya yang banyak bukan rezeki dia, bukan. Rezekinya dia udah habis. Waktunya dia juga udah habis. Maka Nabi SAW mengatakan, fala yastabti'anna, jangan sampai lambatnya datangnya rizki itu membuat kalian melakukan yang haram. Jangan sampai. Nabi mengatakan fa'ajmilu fit talab, carilah rizki dengan cara yang baik, yang cantik, dengan cara yang halal. Jangan takut rizki kita dimakan tetangga. Makanya kadang-kala kita lihat di sebuah perusahaan kalau karyawannya banyak tuh, banyak yang saling hasut. Takut kalau fulan nanti naik, bisa jadi gaji anak berkurang, bisa jadi bonus anak berkurang. Nggak bakalan. Nggak mungkin kita makan rezeki orang lain. Ini yang belum nikah nih, jangan berpikir kalau anak menikah sekarang Ustaz, gaji anak ini cuma 2,5 juta Ustaz. Buat istri sekian, nanti kalau punya anak 2,5 juta, anak sekolah berapa, nanti kalau anak kuliah uang masuknya berapa. Ini belum nikah sudah pikirannya sampai anak itu kuliah, nggak nikah-nikah. Terus gimana? Ya udah, istri antum nggak akan makan rezeki antum. Nih, emak-emak itu nggak makan rezeki suaminya. Kenapa? Karena emak-emak tuh sebelum lahir rezekinya udah ada. Dia hidup sama orang tuanya, makan rezeki dia. Makanya orang tua dulu ada yang membunuh anak-anaknya karena takut dengan masa depan anak-anaknya. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Di ayat lain wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan bunuh anak kalian karena kalian khawatir nggak bisa makan nanti. Kata Allah, kami yang kasih rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Maka jangan berpikir orang tua dia kasih rezeki sama anaknya. Enggak, Allah yang kasih rezeki. Makanya suami istri ketika bercerai, apa kemudian istrinya langsung mati? Karena dicerai sama suaminya, besok langsung mati. Kenapa? Udah nggak ada rezeki, anak yang kasih rezeki sama dia. Lah, Allah yang kasih rezeki. Maka tadi ketika ingin kerjaannya bernilai ibadah, tolong dengan cara yang halal. Kalau kita nggak belajar, kita nggak akan pernah tahu. Kebanyakan kita ini Islamnya keturunan. Di Surabaya itu dulu ada tempat pelacuran jemaah, namanya Doli. Ada yang tahu? Ada yang pernah ke sana? Namanya Doli. Bayangin ya, neneknya jadi pelacur, ibunya jadi pelacur, anaknya jadi pelacur. Kenapa? Karena dia memang muslim loh, muslim. Dia muslim. Karena memang lingkungannya seperti itu. Dia pikir, apalagi di masa sekarang ini, ketika nilai-nilai Islam itu mulai dikaburkan. Dulu pelacur itu bahasa Indonesianya apa? WTS, wanita tuna susila. Anak masih SD itu, anak dengar omongan itu tempatnya WTS. WTS sering anak dengar seperti itu. Sekarang nggak ada lagi. Yang ada apa? PSK. Dan ini menjadikan pelaku itu merasa nggak dosa loh jemaah. Merasa nggak dosa. Sampai ada kejadian yang memalukan sebenarnya ya, yang membuat kita sedih. Live ini jemaah di televisi. Di televisi ada seorang yang bertanya kepada seorang ustadz ya. Dia ngomong, Ustadz ini menceritakan tentang sodakoh, fadilah sodakoh ya, akan Allah lipat gandakan. Ini ada yang telepon dari Doli. Dia mengatakan, Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz ya, jangan ditertawakan banyaklah. Dia mengatakan, Pak Ustadz,
Masya Allah kata dia, Ustaz nyuruh sodakoh, katanya sodakoh lipat gandakan. Ana Ustaz pagi hari itu sodakoh sama anak-anak Ustaz, malam harinya dapat pelanggan kasih duit banyak Ustaz. Na'udzubillah. Kenapa? Karena memang sudah dibikin profesi jemaah, pekerja seks komersil. Kerja saya mau kasih nafkah buat anak-anak gitu loh. Ini berbahaya sekali jemaah. Lama kelamaan yang haram itu dikaburkan. Kalau Anda tanya sekarang, berapa banyak muslimin muslimat yang bekerja di tempat riba? Bekerja, orang tuanya bangga anaknya kerja di sana. Karena namanya nggak ada riba. Ada lembaga riba nasional, nggak ada. Pernah dengar kata-kata riba sekarang jamaah? Orang ketika transaksi, ini bapak insya Allah ribanya 5%. Na'udzubillah, haram riba, dilaknat sama Allah, mengumumkan peperangan kepada riba. Oh ya afwan, salah ngomong bapak, bunganya. Oh ya kalau bunga nggak apa-apa. Jadi dirubah kata itu dengan bunga. Siapa yang nggak suka sama bunga jemaah? Semua orang suka dengan bunga. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW ketika mengatakan idza tabayatum bil 'ainah, apabila sistem jual beli kalian 'ainah. Inah itu sistem riba yang terselubung. Orang itu tahu riba, karena takut haram, maka dia membuat siasat bagaimana kelihatannya halal. Kalau sistem kalian seperti itu, waraditum bizzara wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk dengan dunia kalian, memperkaya diri kalian, meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Maka kalau kita lihat mayoritas rasa minoritas, hina, dina, nggak punya bobot, ya gara-gara memang tadi agama dia abaikan. Bahkan kalau bisa bagaimana agama dimodifikasi sama dia, yang haram jadi halal. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina wallahi umat Islam. Dulu umat Islam jumlahnya 300, itu menghadapi 1000. Di perang Yarmuk umat Islam itu jumlahnya kalau nggak salah 50.000. Romawi jumlah musuhnya 200.000 jemaah. Yang 200.000 takut sama yang 50.000. Ini bagaimana minoritas umat Islam pada waktu itu ternyata bisa memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mayoritas. Tapi kalau ternyata kita sudah mengelabui agama, kemudian kita meremehkan agama, kita lebih mementingkan kehidupan dunia, ya Allah akan menghinakan kita. Dan tidak akan dicabut, kehinaan gak akan dicabut. Walaupun jumlah umat Islam tambah banyak, tambah kaya, tambah sukses, satu solusi untuk mengembalikan kehormatan umat Islam, kemuliaan umat Islam, yaitu kembali kepada agama. Tolong nilai-nilai agama ini dijalankan. Bukan cuma kajian lagi, tapi nggak diamalin. Agama itu ya sudah, qala Allah, qala Rasul. Kalau bicara agama, udahlah. Ustaz, kita bicara agama banyak Ustaz, orang-orang punya pemahaman agama. Nggak usah ruwet-ruwet antum. Antum beragama yang biasa-biasa saja. Antum kalau beli mie, itu kan ada tambahan ini, ada level sekian, pedesnya, ada tambahan telur. Enggak lah, maunya mie yang biasa-biasa aja. Islam yang biasa-biasa aja. Seperti apa? Ya udah dilakukan sama Nabi dan para sahabatnya, itulah yang kita kerjain. Gak usah ruwet-ruwet. Gak usah ruwet-ruwet dalam beragama. Yang mereka kerjakan, yang mereka contohkan, itu yang kita kerjakan. Maka di sini tadi perlu kita belajar agar kerjaan kita bernilai ibadah. Kita belajar mana yang halal, mana yang haram. Dan ingat, yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Ada seorang kiai,
Di Jember dulu. Paman ana hadir di kajian, dia cerita tentang sebuah ungkapan. Jadi ungkapan ini mungkin sudah puluhan tahun yang lalu jamaah. Apa ungkapannya? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Subhanallah. Kata kiai itu ketika membantah ungkapan ini, nih, saya kalau nyuruh Fuad, saya punya paman itu, coba cari duit 10.000 sekarang dengan cara yang halal, insya Allah dia bisa kerja langsung. Dia beca, dapat penumpang, dia beca, dapat duit halal. Tapi kalau dikatakan cari yang haram, dia mikir, ya apa ya cari yang haram ini? Itu orang-orang yang fitrahnya benar. Maka ingat, yang halal banyak, yang haram sedikit. Tapi kita perlu tahu dengan halal haram. Yang nggak ngerti, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau nggak ngerti. Pernah anak makan jemaah di sebuah restorannya. Yang bekerja pramusajinya semuanya nggak ada yang pakai jilbab, nggak ada yang pakai jilbab. Kayaknya restoran itu punya non muslim. Ketika anak ke cuci tangan, di situ ada pintu khusus karyawan karyawati, nggak boleh masuk. Yang keluar banyak pakai jilbab, jangan. Anak jadi bingung. Ternyata mereka kalau pulang pakai jilbab, kalau kerja nggak pakai jilbab karena aturan. Bagaimana seorang muslim pekerjaannya halal, tapi ketika dia bekerja dia harus menyelisihi syariat. Ya, jangan diterima pekerjaan itu kalau ingin pekerjaannya bernilai ibadah. Loh gimana Ustaz? Jilbab ini bukan pakaian orang Arab. Jilbab itu bukan pakaian pengajian. Jadi sebagian masyarakat itu jamaah kalau pengajian pakai jilbab. Betul jamaah? Oh pakai jilbab. Bukan seragam jilbab ini jamaah. Tapi jilbab ini pakaian orang Islam. Coba antum lihat, baca sejarah. Istrinya Abu Lahab itu Ummu Jamil pakai jilbab enggak? Enggak pakai. Khadijah radhiyallahu taala anha sampai meninggal dunia enggak pakai jilbab. Karena syariat jilbab itu turunnya di kota Madinah. Di kota Mekah belum turun kewajiban jilbab. Jadi jilbab ini bukan pakaian orang Arab, tapi pakaian orang Islam. Makanya orang Arab itu pada waktu Nabi diutus alaihissalatu wassalam, beliau sendiri yang muslim, yang lainnya masih kafir semuanya. Maka tadi tolong jangan sampai demi dunia mengorbankan agama. Memang Nabi SAW menyebutkan nanti akan ada satu masa orang itu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia, menjual agamanya untuk dapat dunia. Jangan sampai. Oh gimana Ustaz, nanti anda nggak bisa makan? Ya Allah, selama kepalamu masih bisa goyang-goyang ada rezeki. Ada rezeki. Cuma tadi kadang-kala kita ini terburu-buru, kepingin cepat kaya, kita nggak ingin berjuang. Taib. Jadi yang pertama niat, yang kedua pekerjaannya tolong cari yang halal. Yang ketiga jamaah, ada dua kriteria pekerja yang harus ada di diri setiap muslim. Nabi Musa alaihissalam berapa tahun hidup di istana Fir'aun? 30 tahun. Setelah 30 tahun beliau meninggalkan Mesir. Kejadian beliau bersama orang Egypt itu. Kemudian beliau lari ke Madian. Di sana beliau memberikan bantuan kepada dua wanita, memberikan minum kepada domba-dombanya. Lalu si perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, ya abati istajirhu inna khaira man istajarta
Al-Qawiyul Amin. Ya Allah, wahai ayah, jadikan dia pekerja. Jadikan dia pekerja di tempatmu. Sebenarnya orang-orang yang paling pantas dijadikan pekerja itu yang kuat dan amanah. Maka di sini lihat kita ini kuat apa enggak. Kalau enggak kuat, maka belajar. Karena Allah itu cinta. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka kalau seorang beramal menyempurnakan amalannya. Jadi bukan asal-asalan bekerja. Yang penting saya bekerja lah, sempurnakan amalanmu supaya Allah cinta sama engkau. Walaupun ini pekerjaan dunia jemaah. Yang jadi kasir, bagaimana dia menyempurnakan pekerjaan. Sampai kita lihat jemaah di beberapa toko ya, itu ada tulisan, kalau engkau tidak mendapatkan senyum, salam, sapa, apalagi sopan, santun atau apa, klaim bisa engkau nanti nggak bayar. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang sempurna. Islam sejak 1400 tahun yang lalu sudah mengajarkan itu. Jadi ketika bekerja, sempurnakan pekerjaan. Di sini ada dua sifat pekerja muslim, kuat dan amanah. Kuat ini berkaitan dengan ya keahlian dia, kepandaian dia, itu kuat. Amanah itu berkaitan dengan urusan hati. Karena sebagian orang itu pinter, pandai, masya Allah, ini orang pinter Ustaz. Sekarang ada di mana? Ada di Sukamiskin Ustaz. Oh, ada di Sukamiskin. Karena dia pintar tapi nggak amanah. Ada orang aman nih, orang masya Allah amanah Ustaz, tapi nggak bisa kerja. Ada. Maka hendaklah kita berusaha untuk menyempurnakan pekerjaan kita dengan selalu menumbuhkan amanah. Jangan sampai pulang ke rumah bawa barang haram buat istrinya, bawa barang haram buat anak-anaknya. Ayyuma lahmin nabata min suhtin, ingat, daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, fannaru aula bih, neraka tempatnya. Di Jakarta jemaah, di Astra itu ada kajian masya Allah sejak tahun 96 kalau nggak salah. Anak pernah ngisi di sana. Anak tanya, kajian Islam ini sejak kapan? Lama Ustaz, sejak tahun sekian. Loh, gimana kok diperbolehkan? Padahal manajemennya non muslim. Non muslim manajemennya. Kata dia gini Ustaz. Jadi sejak ada pengajian, pencurian di perusahaan berkurang Ustaz. Iya. Karena tadi takut makan haram, berkurang. Mereka berpikir bagaimana ya perusahaan ini maju, mau umat Islam ngaji nggak ngaji, yang penting maju perusahaan. Akhirnya sampai saat ini pengajian itu terus berjalan. Karena memang dampak seorang muslim kalau belajar Islam dengan benar, dia jadi orang baik, dia jadi orang amanah dan menyempurnakan pekerjaannya. Nggak pura-pura bekerja muslim itu. Ada bos baru di depan komputer bos. Lagi ngitung ini bos. Bosnya pergi main game dia. Ada yang kayak gitu ya. Maka kalau ingin bernilai ibadah, tolong tadi amanah dan kemampuannya, skillnya itu selalu diperbaiki. Bukan karena ingin memajukan perusahaan, tapi ingin dicintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, jangan sampai pekerjaan itu melalaikan dari mengingat Allah. Pekerjaannya halal, masya Allah, niatnya benar-benar untuk membantu orang tua, bukan untuk ria, bukan untuk pamer. Kemudian dia juga menyempurnakan pekerjaannya, tapi akhirnya sholatnya telat-telat. Jangan. Sebagian orang masya Allah dengar azan terus bekerja. Sebagian orang rapat sampai mau keluar waktu sholat. Maka tolong
lakukan pekerjaan dengan sempurna, tapi jangan lupa dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kewajiban sholat 5 waktu nggak lama. Puasa Ramadan, ada orang yang bekerja, kita lihat nih kemarin bulan Ramadan, pekerja-pekerja kasar itu banyak yang nggak puasa. Ketika ditanya kenapa nggak kuat, kalau puasa sebenarnya bukan nggak kuat ya, memang dia niat nggak puasa. Karena buktinya dia yang nggak sahur. Orang nggak kuat itu kalau sampai dia bekerja jam 12 dia pingsan takut sakit, oh itu berbuka beda lagi ceritanya. Ini memang nggak niat puasa, gara-gara bekerja. Maka tolong jangan sampai pekerjaan kita membuat kita lupa dari kewajiban-kewajiban kita. Ada kewajiban tadi harian, ada kewajiban tahunan puasa Ramadan, ada kewajiban zakat. Yang bekerja hartanya banyak, tolong panggil ustadz untuk ngitung duitnya. Ada seorang syekh cerita, aneh ini kata syekh, sering dipanggil orang untuk ngitung zakatnya orang yang duitnya miliaran, sering. Tapi ana belum pernah dipanggil sama orang yang duitnya triliunan. Kalau orang punya duit 100 miliar, zakatnya berapa jemaah? Berapa? 2 M setengah kan? Kalau punya duit 1 triliun 25 M. 2 triliun 50 M, bayangin jemaah. Ini ustaz ngatakan ana nggak pernah dipanggil dengan yang duitnya triliunan. Duitnya mungkin 2 M, mana dipanggil untuk ngitung. Maka tolong ketika engkau punya harta, dihitung, panggil, ana ini gimana nih zakat ana nih. Jangan sampai kita makan haknya orang miskin. Ini orang kaya raya makan haknya orang miskin. Gara-gara ternyata hitungan zakatnya seharusnya dia keluarkan 250 juta, dia cuma keluarkan 100 juta. Berarti dia makan haknya orang miskin. Maka perlu belajar. Yang punya sawah pertanian, tuh tadi tolong jangan sampai engkau lupa dengan haknya orang miskin. Sawah itu setiap panen ada zakatnya. Dilihat berapa hasilnya, berapa zakatnya, berikan kepada fakir miskin. Kemudian ahibati fillah, yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, berkaitan dengan agar pekerjaan kita ini menjadi ibadah, tolong kita terus berdoa memohon kepada Allah bantuan. Boleh jadi kita di awal niatnya tadi benar, tapi di tengah jalan karena kondisi akhirnya niatnya berubah. Maka seorang muslim hendaknya selalu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ketika pagi hari baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal yang baik, dan amalan yang diterima. Ketika berangkat kerja keluar rumah, baca doa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena kita nggak tahu hari itu dapat rezeki apa enggak, nggak tahu jemaah. Berapa banyak orang, masya Allah, anak ini piara kambing jemaah. Musim kurban ini biasanya panen nih, panen fulus nih. Kemarin pagi yang piara kambing anak ngomong, Ustaz, satu mati Ustaz. Masya Allah, beratnya 70 kilo Ustaz. Ayo sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itulah jamaah kehidupan ini. Kita tuh nggak bisa ngitung untung ya, untung kita sekian. Aduh, yang kasih rezeki Allah. Oke, matematika antum untung segitu, rezeki antum belum tentu segitu. Ana tadi dapat kiriman video orang yang satu kandang sapinya mau mati semuanya jemaah. Mau mati kena penyakit PMK itu. Di video ini, ayo siapa yang mau sapi anak, kata dia. Sudah terkapar semua sapi-sapinya. Maka di sini kita perlu minta tolong sama Allah. Tidak bersandar kepada kecerdasan kita, kepandaian kita, usaha kita. La, Allah yang kasih rezeki.
Maka keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, baca doa, di tempat kerja berzikir, mengingat Allah Azza wa Jal. Maka insya Allah dengan cara seperti itu, ya Allah akan kasih rezeki buat kita yang halal, yang baik, yang bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Mungkin ada sisa waktu untuk tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator tadi. Jazakallahu khairan. Karena belum musafahat dengan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Alhamdulillah, azanillahu wa iyyakum. Ustaz, sebentar intermezzo. Tadi siang karena ngobrol sama teman, Kang Diki, sepertinya Ustaz Sapit itu wudunya paling lama. Nah, hajinya kenapa? Karena harus menyilat-nyilat dinding berminyak. Masya Allah, Masya Itu mungkin. Masya Allah. Jadi harus tahlil memang jamaah ya. Jadi kalau untuk orang berjenggot itu atasnya dikasih air tapi dimasukkan juga ke dalamnya gitu jamaah. Masya Allah. Ya. Baik. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Sesi tanya jawab untuk ikhwan, silakan. Sesi pertama 3 orang. Silakan, Anjum. Kemudian akhwat, silakan. Ibu-ibu, teteh, 3 orang. Yang pertama Pak Yasin dan kedua Ustaz Chandra. Kemudian satu lagi. Oh, dokter ya, dokter ya. Silakan untuk Ikhwan dulu saja. Siap. Pak Yasin silakan untuk menanyakan kepada Ustaz. Mic-nya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi yang kami berkesempatan kepada saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Masya Allah, bukan beberapa pertanyaan, satu pertanyaan. Masya Allah. Bisa jadi beberapa permasalahan ada beberapa pertanyaan. Yang saya pahami, ketika orang meninggal dunia ada 3 perkara pahala yang mengalir sampai dia meninggal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua sedekah jariah. Yang ketiga anak yang soleh. Dari permasalahan itu berpikir ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang saya tanyakan, ilmu yang bermanfaat itu artinya apakah urusan ilmu tentang akhirat atau ilmu tentang keduniawian? Sebab apakah sekarang di musim ini, Ustaz, musim apa namanya, Facebook, medsos, banyak ustaz-ustaz yang memberikan ceramah kepada musliminnya, tetapi bahasanya tidak sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apakah ketika ustaz itu misalnya meninggal dunia, apakah akan berpesan? Pertanyaan yang kedua yaitu tentang anak yang soleh. Kebetulan Ustaz, kedua orang tua sudah meninggal dunia. Terkadang secara pribadi, apakah doa saya itu akan sampai kepada kedua orang tua ketika pada saat itu amalan kedua orang tua karena faktor, mungkin karena faktor ilmu. Kedua orang tua waktu itu beribadah banyak yang dilakukan kemusyrikannya. Terkadang saya juga menangis, apakah doa saya itu bisa sampai gitu, meminta rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Masya Allah.
Masya Allah, barakallahu fikum. Kayaknya Ana jawab dulu ya, biar gak lupa sama pertanyaan beliau. Masya Allah, pertanyaan yang menarik jemaah ya. Karena sejatinya tatkala kita meninggal dunia, rumah yang kita bangun kita akan tinggalkan. Usaha yang kita dirikan juga gak akan kita bawa mati. Yang dibawa mati itu cuma amal. 3 hal yang disebutkan Nabi SAW tidak akan terputus, itulah amalan sebenarnya. Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila mati anak Adam, amalannya terputus, amalannya. Illa min thalath, kecuali 3 yang tadi disebutkan. Salah satunya berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu yang bermanfaat itu hanya terbatas ilmu agama? Enggak sebenarnya. Semua ilmu yang bermanfaat. Tapi kita tahu mengajarkan ilmu itu butuh niat. Kalau dia mengajarkan ilmu niatnya ria, ya nggak bermanfaat. Bagaimana nanti orang yang pertama menjadi koreknya api neraka itu? Kata Nabi SAW 3 orang. Salah satunya adalah alimun wa qari'ul Quran. Koreknya api neraka itu bukan perampok, bukan pezina, bukan pelacur, tapi adalah orang yang hafal Al-Quran dan orang yang berilmu, ilmu agama. Itu koreknya api neraka. Kok bisa dia? Karena ternyata ilmunya nggak bermanfaat tadi. Kalau mungkin berpandang, oh ilmunya bermanfaat, orang banyak dapat manfaat, tapi buat diri sendiri ilmunya nggak bermanfaat. Didatangkan nih orang di sidang pada hari kiamat, Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Orang ini mengakui, semua telah Engkau berikan kepada aku ya Allah. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan, madza amilta biha? Dengan nikmat yang aku berikan engkau buat apa? Kata orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan aku belajar, aku ngaji, aku menuntut ilmu demi mengharap keridhaanmu, dan aku mengajarkan ilmu itu kepada umat manusia, dan aku membaca Al-Quran untuk mengharapkan keridhaanmu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kadzabta, bohong engkau, bohong. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar alim. Engkau membaca Quran supaya dapat gelar qari. Oh, imam, suaranya bagus, hafal Quran. Wa qad qil, dan yang engkau dapatkan sudah, yang engkau inginkan kau dapatkan di dunia sudah. Maka berarti ilmunya jadinya nggak bermanfaat. Kalau dikatakan tadi ada orang yang mengajarkan lewat Facebook, lewat media, ya kalau yang dia ajarkan kebaikan dan dia ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah itu akan jadi pahala yang bersambung sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau yang dia ajarkan kebaikan tapi niatnya nggak benar, ya sudah, akan jadi balak buat dia. Terus kalau yang dia ajarkan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, tapi dia ikhlas, itu pun akan jadi balak buat dia. Karena sejatinya semua amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW akan tertolak gitu. Itu berkaitan dengan orang yang menggunakan media. Media ini manfaat sekali buat berdakwah, buat mengajarkan kebaikan. Tadi baik urusan dunia atau urusan agama, tentunya urusan agama lebih utama jamaah. Karena kalau bicara agama ini, kita mengajarkan kepada umat manusia untuk masuk surga. Kalau urusan dunia, ya kita mengajarkan kepada manusia supaya lebih bagus lagi rizkinya atau uang yang dia dapatkan. Adapun pertanyaan yang kedua, orang tua kita yang tidak tahu, yang mungkin ada amalan-amalan dia yang kayaknya mengandung unsur kesyirikan. Kita perlu tahu syirik itu ada 2 atau 3 macam. Ada syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada syirik tersembunyi yang membuat amalan itu tertolak. Kalau kita mungkin Anda nggak tahu apakah yang dilakukan orang tua Anda itu syirik besar atau kecil, Ustaz ya. Kayak umpamanya kalau kita membaca hadis Nabi SAW,
yang menggunakan jimat umpamanya telah melakukan kesyirikan. Ini berkaitan dengan syirik kecil, bukan syirik besar. Kecuali dia meyakini jimat itu yang menyelamatkan dia sebenarnya, bukan Allah Azza wa Jalla. Ada orang pakai jimat, kalau ditanya kenapa pakai jimat, enggak, sekedar perantara, Allah yang menyelamatkan sebenarnya. Maka kalau kita nggak tahu orang tua kita tadi melakukan kesyirikan apa tidak, nggak tahu lah Ustaz. Juga boleh jadi orang tua kita melakukan itu dengan uzur ya, dengan ada alasan yang kita juga nggak paham. Ya udah, hukumnya tetap muslim orang tua kita doakan. Kalau tadi dikabulkan apa tidak, Allah yang tahu. Yang dilarang jamaah, Allah mengatakan maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah nggak boleh, nabi itu nggak boleh, orang-orang beriman tuh nggak boleh memohonkan ampun buat orang yang mati di atas kesyirikan. Nggak boleh, hukum asalnya nggak boleh setelah jelas. Tapi kalau masih nggak jelas kan kita nggak tahu, ya udah kita doakan semoga Allah mengampuni orang tua kita, merahmatin kedua orang tua kita, dan semoga ya kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka itu membuat Allah jadi kesian sama mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, yang kedua Ustaz dari Al-Ustaz Sandra, silakan. Ini Ustaz tanya sama Ustaz nggak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berkhair. Nah, nyambung pertanyaan tadi ingkot amal Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika seseorang bersedekah kepada yang sudah meninggal Ustaz, atau kepada haji Ustaz? Lanjut yang ini pertanyaan yang keduanya Ustaz. jadi dua-dua semua ini. Kedua Ustaz. Nyambung juga Ustaz. Karena menjelang ini sebentar lagi itu hijau Ustaz. Karena situasi PKM ini ya. Bagaimana kurban dengan sapi betina Ustaz? Apakah boleh? Apakah jelas tidak boleh? Syukran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jamaah, berkaitan dengan amalan yang terputus itu, tadi kan pertanyaannya boleh nggak kita sodakoh buat yang mati, kita badal haji buat yang mati. Sodakoh itu bukan amalan yang mati, amalan yang hidup. Kalau amalan yang mati udah selesai. Pertanyaannya, amalan orang hidup bisa nggak buat yang mati? Jadi ini tolong dua permasalahan yang berbeda. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan amalan orang mati itu terputus. Jadi amalannya dia. Yang hidup bisa nggak beramal untuk yang mati? Kayak tadi yang dikatakan badal haji atau sodakoh buat yang mati. Masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi Anda melihat jumhur ulama berpendapat berdasarkan hadis-hadis yang sahih ya. Di antaranya hadis kalau bicara badal haji tentang seorang yang ketika dia berada di Muzdalifah di Dzul Hulaifah, dia mengatakan labbaik Allahumma an Syubrumah, ya Allah aku haji buat Syubrumah. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, siapa Syubrumah itu? Kata dia, kerabatku atau saudaraku, kata dia. Engkau sudah haji? Belum ya Rasulullah. Engkau hajikan buat dirimu, baru engkau hajikan buat Syubrumah. Ini hadis yang dipakai bagi mereka yang membolehkan badal haji. Dan masih ada hadis lain ketika Nabi SAW berada di Mina. Ada seorang wanita yang bertanya, ya Rasulullah, inna faridatul haji adrakat abi wa huwa syekhun kabir la yathbutu ala rahilah. Wahai Rasulullah, kewajiban haji ini turun ketika bapakku sudah tua renta, nggak bisa naik onta, sudah nggak bisa naik onta, jatuh gitu. Afa ahujju anhu, boleh nggak aku menghajikan orang tuaku? Maka Nabi SAW mengatakan huji anhu, silahkan kau hajikan. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis tentang badal haji ini, wallahu alam, yang ana tahu tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk menghajikan atau mengumrahkan, tapi muncul dari pertanyaan. Jadi bukan sesuatu yang dianjurkan gitu loh, bukan. Tapi boleh berdasarkan hadis-hadis yang tadi. Baik, jadi cuma masalahnya ada khilaf ya. Kalau mungkin dengar ada yang mengatakan enggak Ustaz, ya betul.
Ada pendapat yang mengatakan nggak bisa. Cuma yang lebih kuat menurut ana wallahu a'lam bishawab, berdasarkan hadis-hadis tadi boleh. Adapun berkurban dengan sapi betina, onta betina, kambing betina, sebenarnya secara hukum boleh-boleh aja. Karena syarat kurban itu bukan jantan. Jadi nggak ada syarat kurban itu harus jantan, itu nggak ada. Syarat kurban itu kalau sapi itu umurnya di atas 2 tahun, kalau domba itu 6 bulan, kalau kambing itu 1 tahun, kalau onta itu 5 tahun. Jadi yang ada itu syarat umur, nggak boleh cacat. Jadi kalau betina nggak apa-apa kurban betina itu, karena memang bukan syarat sahnya kurban itu harus jantan. Hanya saja kalau nggak salah pemerintah kita itu tidak memperbolehkan menyembelih sapi betina yang masih produktif, karena memang tujuannya ya supaya populasi itu terus dulu jamaah. Maka tolong yang memang mau nyembelih nanti sapi betina, memang sapi betina kan lebih murah jamaah, lebih murah, apalagi yang sudah tua-tua ya gitu ya. Tapi jadi kalau mau nyembelih tolong cari yang nggak produktif, jangan yang, atau cari yang mandul. Betul, sapi betina yang mandul itu masya Allah dagingnya banyak jemaah, dagingnya banyak. Itu yang anak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustaz mengenai zakat dalam Islam. Untuk seorang dengan profesi atau profesional yang dibayarnya berdasarkan dari jasa, nah ini ada istilah zakat profesi, bagaimana dalam Islam? Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi mungkin di akhir-akhir ini kita melihat ada beberapa tulisannya, bahkan sebagian ulama juga membahas tentang zakat profesi. Sebenarnya bicara profesi dari zaman dulu, profesi itu sudah ada. Jadi profesi itu bukan masalah yang baru, sehingga ada istilah zakat profesi. Yang ada itu zakat mal, zakat harta. Karena bicara profesi, belum tentu syarat-syarat wajibnya zakat itu ada di diri dia. Syarat zakat wajib itu kan mal, harta itu harus milik dia sempurna. Yang kemudian syarat yang kedua harus sampai nisab. Nisabnya itu kira-kira 85 gram emas ya, 20 dinar. 20 dinar. Iya. Sekarang emas berapa Bang Doni? Emas murni 900. Nggak bisa kurang. Masya Allah. Baik. Jadi anggap 1 juta lah. Kalau 1 juta berarti nisabnya 85 juta ya, 85 juta. Kemudian syarat yang ketiga harus haul, harus berputar 1 tahun. Ini keindahan Islam ya. Jadi Islam itu mewajibkan orang mengeluarkan zakat, memang dia orang mampu. Buktinya apa? Duitnya nggak berkurang, bahkan bertambah. Akhir tahun duit dia ternyata 85 juta gitu. Disitulah ada zakatnya. Kalau bicara uang yang berputar, boleh jadi di akhir tahun nggak ada duitnya. Jadi kalau profesi dokter dapat duit ya, mamanya sebulan dia dapat 100 juta, seperti itu, nggak ada zakatnya. Itu pendapat yang lebih kuat karena memang syaratnya tadi harus berputar 1 tahun. Boleh jadi akhir tahun duitnya dokter ini habis tinggal 5 juta. Kenapa? Buat bikin rumah. Dia bikin rumah. Ada zakatnya? Nggak ada sudah. Jadi uang yang ngendap, masya Allah. Berbeda dengan upeti jamaah. Upeti itu diminta terus gitu ya. Enggak, Islam tuh enggak. 2,5% dalam jangka waktu setahun. Ini kalau bicara tadi zakat harta ya. Kalau zakat pertanian itu kan tiap panen seperti itu. Maka wallahu alam, ana lihat pendapat yang kuat itu tetap syarat-syarat zakat itu berlaku. Gimana Ustaz kalau ana ini gaji dipotong tiap bulan Ustaz?
diambil sebagai zakat profesi. Ya nggak apa-apa, nanti akhir tahun dimasukkan kepada zakat yang wajib tadi. Oh, ana sudah keluar tiap bulan anggap 1 juta. Berarti nanti 12 bulan 12 juta. Di akhir tahun antum hitung zakat antum berapa. Oh, kalau zakat ana umpamanya 25 juta. Duit ana 1M Ustaz. Ya sudah, berarti yang dikeluarkan 13 juta tambahan dari yang sudah dikeluarkan. Ada hal penting jamaah, bahwasanya zakat itu bukan tiap bulan Ramadan. Bukan. Jadi zakat itu tiap uang kita itu sampai nisabnya itu berputar 1 tahun. Umpamanya ana punya uang Ustaz 100 juta itu pas bulan Dzul Qa'dah ini. Duit ana 100 juta. Ya udah dilihat nih. Nanti tahun depan duitnya nambah apa malah kurang? Kalau ternyata bertambah Ustaz, ya sudah keluarkan zakatnya di bulan Dzul Qa'dah. Tapi boleh nggak Ustaz ana keluarkan di bulan Ramadan? Boleh. Zakat itu boleh disegerakan tapi nggak boleh ditunda. Umpamanya yang wajib mengeluarkan zakat bulan Sya'ban, oh nanti ana kepingin pahala lebih besar, ana keluarkan di bulan Ramadan. Bukan pahala yang kita dapat, dosa. Kenapa? Karena sejak masuk bulan Sya'ban itu sudah hak orang lain. Zakat itu milik orang lain loh jemaah. Makanya Allah mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka zakat itu yang menyucikan mereka, menyucikan jiwa mereka, membersihkan mereka. Jadi seperti itu. Jadi zakat profesi yang gajinya besar-besar tetap dikeluarkan ketika setelah setahun sekali. Mungkin perhitungannya mau dikeluarkan tiap bulan nggak apa-apa jamaah. Tapi perhitungannya nanti dia hitung apakah sudah habis zakatnya atau malah masih kurang. Dulu ada alim ulama di Mesir namanya Abu Thur kalau nggak salah. Kaya raya jamaah tapi nggak wajib zakat. Kaya raya tapi nggak wajib zakat. Kenapa? Setiap penghitungan uangnya dia nggak sampai nisab. Kan nunggu setahun kan? Dia sudah bagikan tuh duit. Jadi akhir tahun dihitung, oh nggak wajib zakat. Nah, kenapa? Duitnya nggak sampai nisab gitu. Jadi jadilah orang kaya yang nggak wajib zakat jemaah. Barakallahu fikum. Mungkin seperti itu dok. Ustaz, ada pertanyaan dari Ahmad. Ustaz, adakah bentuk durhaka orang tua terhadap anak? Kemudian seperti apa contohnya? Subhanallah jemaah. Allah Azza wa Jalla akan meminta pertanggungjawaban dari setiap manusia. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu, dan laki-laki itu pemimpin di rumahnya. Dia bertanggung jawab kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Maka kalau dikatakan apakah ada orang tua yang durhaka? Ada. Tapi mungkin istrinya bukan durhaka ya. Tapi orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Maka di masa Umar bin Khattab ada seorang bapak radhiyallahu taala anhu yang mengadukan anaknya. Kata bapak ini, aku ini punya anak durhaka sama aku. Dipanggil anaknya sama Umar bin Khattab. Engkau gimana kok durhaka sama bapakmu? Iya, kata dia. Nih, bapakku ini tidak memiliki ibu yang baik buat aku. Ibunya seorang budak. Yang namanya budak itu kan terikat dengan majikannya aja. Yang kedua, dia tidak pernah mendidikku. Dan dia kasih nama aku juga Ju'al atau Ja'al. Ngasih nama anak itu tahu kumbang yang biasanya menggelindingkan kotorannya jemaah, kumbang, nama anaknya itu jemaah. Jadi akhirnya Umar mengatakan, kalian kalau ingin anak kalian berbakti sama kalian, kalian berbakti dulu sama anak kalian gitu. Jadi orang tua yang ingin anak-anaknya berbakti, tolong dia jadi orang tua yang berbakti sama anaknya, yang mendidik anaknya dengan baik. Makanya di masa Nabi SAW ini contoh orang tua yang hampir saja durhaka sama anaknya. Ada seorang sahabat yang namanya Bashir.
Ini riwayat dari An-Nu'man bin Bashir. Bashir ini bawa anaknya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nih kepingin kasih hadiah buat anakku ini seorang budak. Jadi dulu budak itu kan bisa bekerja jemaah. Jadi anaknya dapat penghasilan gitu loh dari pekerjaannya itu. Aku mau kasih hadiah dia budak, tapi ibunya nggak mau. Ibunya anak ini mengatakan, kalau engkau mau kasih dia, engkau harus menjadikan Nabi saksi. Masya Allah, perempuan ini soleh aja. Istrinya Bashir ini Masya Allah. Akhirnya datang nih jumpai Nabi SAW. Nabi bertanya kepada Bashir ini, wahai Bashir, apakah semua anakmu engkau kasih yang sama? Enggak ya Rasul, enggak Rasul, cuma dia yang aku kasih. Nabi mengatakan, apakah engkau ingin semuanya berbakti kepadamu dengan sama? Iya ya Rasulullah. Kalau gitu jangan lakukan ini. Aku nggak mau jadi saksi atas kezaliman. Bentuk orang tua durhaka sama anaknya, dia ngasih hadiah sama salah satu anaknya, yang lainnya nggak dikasih. Ini akan menimbulkan kecemburuan di anak-anaknya. Anak-anaknya bisa jadi putus silaturahim di antara mereka gara-gara bapaknya yang tidak adil. Maka para orang tua, tolong jadilah orang tua yang adil, supaya jangan sampai engkau merusak anak-anakmu sendiri. Berapa banyak anak-anak yang bunuh-bunuhan urusan warisan gara-gara apa? Orang tuanya. Maka kalau dikatakan apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya, artinya orang tua yang tidak bertanggung jawab? Ada. Contohnya tadi yang disebutkan. Ada orang tua yang hanya mengajarkan kepada anaknya tentang dunia. Itu durhaka sama anaknya. Amanah tuh anak harus diajarin tentang Allah dan Rasulnya, bukan cuma urusan dunia. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cerita Qais ibn Amr bin Qais al-Mullai. Dia mengatakan boleh jadi nanti pada hari kiamat ada seorang perempuan yang menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini perempuan, istri. Boleh jadi anak yang gugat bapaknya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Perempuan ini mengatakan kepada Allah, ya Rabbi hadza zauji. Nih suamiku nih. Nih suamiku. Ma addabani wala 'allamani. Nih suamiku tidak pernah mendidikku, tidak pernah memberikan ilmu kepada aku. Innama ya'tini bi khubzis su'. Dia cuma jadi mesin pencari uang. Cuma datangkan roti di pasar. Ini sebagian orang tua kayak gitu. Anaknya cuma dikasih uang, dikasih harta, istrinya dikasih seperti itu. Itu contoh-contoh suami atau orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan urusan dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, anak berhubungan dengan poin keempat. Pertanyaan anak berhubungan dengan poin keempat. Jangan sampai pekerjaan melalaikan ibadah kita. Pertanyaannya, kaifiat atau langkah-langkah apa saja agar kita terjaga dari melalaikan ibadah, karena keinginan seseorang itu yazid wa yanqus. Masya Allah jamaah. Jadi salah satu cara agar kita tidak lalai dengan ibadah kita, jangan sampai pekerjaan kita membuat kita lupa, adalah memperbaiki ambisi kita. Kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainai wa syattata 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, apa yang akan terjadi? Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya, seperti kacamata yang tidak pernah lepas dari dia. Kemana-mana dia takut miskin.
Makanya tadi dia akan lalai dengan ibadahnya. Berapa banyak orang yang takut untuk menutup tokonya ketika adzan dikumandangkan. Karena dia berpikir, oh nanti pelanggannya kabur kemana, ini itu. Karena ada dalam benak dia dunia. Urusannya akan dicerai-beraikan. Akhirnya dalam beribadah pun dia susah. Karena ambisinya dunia. Jadi kalau dikatakan bagaimana kaifiat supaya caranya supaya kita tidak lalai, maka caranya tadi. Engkau yang kau cari apa sih? Kalau engkau cari akhirat, ya insya Allah tadi waktunya sholat, ya sholat. Mau dimarahin ya afwan, Anda mau sholat gitu. Anda mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu ada seorang yang dia ngomong, ya Allah Ustaz, anak ini anaknya cerita sama anak. Anak punya abah itu dulu ikut orang, pegawai. Yang namanya pegawai ini jamaah, sulit untuk bisa ikut kajian. Gimana Ustaz? Ya anak harus kerja, jaga toko, ini itu. Anak berharap nanti kalau anak bisa usaha sendiri, anak insya Allah bisa lebih fokus ikut kajian. Masya Allah, Allah kasih usaha sendiri, malah nggak datang kajian. Kenapa? Kalau dulu dia sebagai pekerja kepingin ikut kajian. Sekarang setelah dia punya usaha, dia berpikir kalau aku tutup ikut kajian, berapa keuntungan yang hilang. Maka akhirnya ngajinya pakai YouTube dia. Tetap di tempat usaha kajian. Itu ujian. Maka kalau dikatakan tadi bagaimana kaifiatnya, ambisi. Kalau ambisi kita itu akhirat, kata Nabi SAW, man kanatil akhirah hammah ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Siapa yang akhirat ambisinya, maka Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Jadi dia itu merasa kaya, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Wa jama'a alaihi syamlah, urusannya jadi sederhana. Maka disinilah dia bisa ibadah, bisa santai. Karena ambisi dia adalah akhirat. Kalau ambisinya dunia nggak bisa. Berangkat umroh nggak bisa, berangkat haji nggak bisa, silaturahmi nggak bisa. Kenapa? Dunia terus dia. Dia akan menghitung bahwasanya waktu dia adalah uang. Maka kalau kita memang ingin ibadah kita bisa kita lakukan dengan baik, tidak tergoda dengan dunia ini, ambisinya tolong minta dijadikan urusan akhirat dan berdoa mengatakan kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu ambisi kita. Jangan sampai ilmu kita juga cuma urusan dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan terakhir Ustaz, apa hukumnya menyembelih hewan kurban yang terkena PMK? Barakallahu fikum. Ya jemaah, memang di antara syarat hewan kurban itu nggak boleh sakit yang nampak sakitnya. Jadi ada sakit yang biasa-biasa aja. Kayak orang lah. Orang itu ada yang sakit tapi masih sehat sih. Tapi ada yang sakit yang nampak sakitnya, maka itu nggak boleh. PMK ini Anda nggak tahu apakah dia sakitnya parah. Kayaknya parah ya Maya. Mungkin ada yang baru sakit, tapi ada yang sudah lama terpapar sehingga dia jadi kurus ya. Bahkan dagingnya kadang-kala berbahaya untuk dikonsumsi, maka nggak boleh. Tapi kalau tadi sakitnya nggak terlalu parah dan dia masih sehat sebenarnya, jadi dia punya penyakit yang tidak membahayakan terhadap konsumen yang akan memakannya, dan dia masih kelihatan sehat, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau PMK kayaknya parah banget ya, kalau ngelihat sampai nggak bisa berdiri itu binatang, maka jangan menyembelih yang sakit. Adza wallahu a'lam bissawab. Karena itu pertanyaan terakhir. Alhamdulillah jemaah. Insyaallah kita ketemu lagi, semoga bermanfaat yang disampaikan, bisa kita amalkan dan semoga kita ikhlas dalam mengamalkannya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan kepada Ustaz